Yo, para wibu dan fans berat Kimetsu no Yaiba, kalian pasti udah gak sabar kan? Nunggu film terbaru dari Demon Slayer. Setelah sukses besar dengan Mugen Train dan Swordsmith Village Arc, kali ini Ufotable siap mengguncang anime lagi nih. Dengan adaptasi dari arc paling epic dalam manganya. So, jangan skip video ini, soalnya kali ini Genius bakalan ngebahas bocoran release date dan gimana sih kisah Tanjiro dan kawan-kawan di episode terbarunya nanti. Jangan lupa buat dukung terus Easy TV dengan subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih banget. Yuk langsung aja kita bahas. Let's go. Ya, balik lagi di Easy News, program Easy TV yang selalu update berita-berita hangat dan terbaru dari dunia entertainment maupun sosial media. Nah, kali ini aku bakal ngebahas anime Demon Slayer. Jadi buat kalian yang belum tahu, Demon Slayer ataupun Kimetsu no Yaiba adalah karyanya Goyoharu Gotoge yang pertama kali diterbitkan sebagai manga di majalah Weekly Shonen Jump dari tahun 2016 sampai 2020 dengan cerita yang penuh emosi dan pertarungan intens. Jadi bikin manga ini sukses besar dan diadaptasi menjadi anime oleh Ufotable yang dimana terkenal dengan animasi berkualitasnya. Setelah kita melihat spektakulernya pertarungan Uzi Tengen di Entertainment District Arc, ya bisa dipastikan kalau Infinity Castle ini bakal jadi puncak kejayaan studio ini. Dengan dynamic camera movement, efek pertarungan yang memukau, serta didukung dengan soundtrack epic dari Yuki Kaijura dan Gosina. Jadi, buat kalian yang belum tahu siapa itu Yuki Kaijura dan gimana soundtracknya, untuk di Demon Slayer sendiri, Yuki Kaijura itu identik dengan soundtrack yang seperti ini cuy. Nah, itu soundtrack Yuki Kaijura. Jadi, siap-siap aja, di episode terbarunya ini, kalian bakalan dibuat merinding. Seri Demon Slayer sendiri adalah salah satu franchise anime yang paling sukses yang pernah dibuat oleh Ufotable. Dengan film Mugen Train yang berhasil mencetak rekor sebagai film anime terlaris sepanjang masa. Dengan pendapatan kurang lebih 500 juta dolar di seluruh dunia. Anime penggemar terhadap Infinity Castle bahkan lebih besar lagi loh. Mengingat ini adalah puncak dari keseluruhan cerita Tanjiro melawan Muzan, diperkirakan tiket presale dan merchandise bakalan ludes tuh dalam hitungan jam saat dirilis. Gak cuma itu aja, para fans juga udah mulai berspekulasi nih dan mendiskusikan teori-teori terkait adaptasi film ini, baik itu di forum maupun di sosial media. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke bagian yang paling penting. Ya, kira-kira ini gimana nanti alur ceritanya. Film Demon Slayer ataupun Infinity Castle kemungkinan akan mengadaptasi bagian pertarungan terakhir dari manga aslinya, yaitu chapter 137 sampai 183 dan Art Sunrise Countdown chapter 188 dan 205. Sequel ini akan melanjutkan cerita dari musim keempat Demon Slayer, Hashira Training, yang dimana kita semua itu akan dibikin kaget waktu Byakushiki atau Oyakata sama yang meramalkan kedatangan Muzan. Ternyata emang bener dateng Muzan pada saat itu. Ya, walaupun kita harus menyaksikan selama 1 menit lebih Muzan berjalan dari gerbang sampai ke depan rumah Byakushiki. Tapi gue cukup terpukau lah sedikit karena menampilkan pergerakan kamera dan sound effect yang kece dan dramatis. Tapi setelah kita menyaksikan jalannya Muzan, cara nggak disangka-sangka itu Byakushiki meledakkan dirinya dan keluarganya hanya untuk menghentikan Muzan. Kan gila. Meskipun Muzan pada saat itu hampir kabur, tapi untungnya para Hashira menggagalkan aksi tersebut. Bahkan sempat kepala Muzan itu dipenggal oleh salah satu Hashira, yaitu Gyomei. Ya, biar begitu Muzan nggak sampai kalah dong. Bahkan dia berhasil menjebak semua para Hashira dan pasukan pemburu iblis ke dalam Infinity Castle. Nah, ini adalah pertarungan habis-habisan antara Hashira dan para iblis peringkat atas. Muzan yang selama ini cuman bersembunyi di balik bayangan, akhirnya turun tangan juga untuk menghabisi para pemburu iblis. Nah, di sini Tanjiro dengan Hashira dan anggota timnya harus menghadapi medan pertempuran yang terus berubah karena kekuatan istana ini. Di trilogi yang pertama, itu diceritakan bahkan ada Shinobu, Kanao, dan Inosuke untuk melawan Doma, yaitu iblis peringkat atas kedua. Sementara Tanjiro dan Giyu harus bekerja sama untuk melawan Akaza demi membalas dendam sang Rengoku. Sementara Zenitsu itu harus duel melawan Kaigaku, pengganti iblis tingkat atas. Ya, walaupun pertarungan yang satu ini bakal penuh permainan emosi, soalnya melibatkan dendam yang parah. Karena itulah kita bakal menyaksikan Zenitsu yang mode serius saat melawan Kaigaku nanti. Walaupun nanti kita gak bakal melihat lagi tuh Zenitsu yang biasa, yang penakut,
konyol, goblok, dan suka tidur. Kalau kalian masih bingung siapa itu Kaigaku, jadi dia itu adalah salah satu karakter pendukung dan antagonis yang pernah muncul sebentar di kilas baliknya Zenitsu. Dan akan diperkenalkan lagi nih, lebih detail tapi di episode kali ini. Kaigaku juga adalah senior Zenitsu yang sama-sama pernah belajar di bawahan mantan pilar petir, yaitu Kuwajima Jigoro. Masuk di trilogi yang kedua, gilirannya duo bucin yang nggak tahu tuh sampai kapan mereka jadiannya. Siapa lagi kalau bukan Mitsuri dan juga Obanai. Mereka bakal mati-matian untuk melawan Nakime, yaitu iblis perempuan pemain biwa. Jadi buat kalian yang belum tahu, pemain biwa itu adalah sejenis alat musik tradisional Jepang lah. Dialah yang bakal menjadi pengendali Infinity Castle nanti. Selain itu juga bakalan ada momen yang paling aku tunggu-tunggu nih, yaitu aksi dari Kokushibo, iblis pernapasan bulan. Kokushibo ini bakalan berhadapan sama 3 Hashira sekaligus, yaitu Muchiro, Sanemi, Gyomei, serta dibantu juga tuh sama adiknya Sanemi, yaitu Genya. Nah, di trilogi yang terakhir ini, kita bakal disajikan pertarungan terakhir antara seluruh korps pemburu iblis melawan Muzan. Akhir perjuangan panjang Tanjiro Team ya pasti bakal jadi pertempuran yang paling heboh. Untuk sebagai penutup trilogi ini, trilogi Demon Slayer kali ini juga dipastikan bakalan penuh pertarungan-pertarungan yang epic. Dan di sequel kali ini, para pilar akan mendapatkan spotlight yang lebih besar. Kita bakalan lihat tuh Gyomei, Sanemi, Muchiro, dan yang paling aku tunggu-tunggu sih sebenarnya, yaitu duel antara Tanjiro dan Giyu melawan Akaza. Bukan cuma itu aja bro, pertarungan melawan Doma juga dan Kokushibo bakalan jadi salah satu yang paling brutal dalam sejarah anime. Gua cuma ngingetin doang sih untuk para fans yang punya husbu ataupun waifu. Semoga aja di pertarungan terakhir ini akan tidak memakan banyak korban. Walaupun nanti ada yang berkorban, ya jangan bersedih dan berkecil hati lah. Karena ini demi kebaikan umat manusia juga. Ya, kita sebagai penonton dan fans harus enjoy aja apa yang akan terjadi di filmnya nanti. Dilansir dari Crunchyroll, trilogi film ini dikabarkan bakalan rilis di bulan Agustus sampai September 2025. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu katanya udah ada tanggalnya sih sebenarnya. Di tanggal 15 Agustus tahun ini. Berarti berapa bulan lagi dong bang? Ya seperti kita tahu namanya Ufotable selalu ngasih animasi kelas dewa. Jadi wajar lah kalau produksinya itu butuh waktu yang cukup lama. Yang penting sabar aja bro. Aku yakin kalian gak bakal nyesel kok nontonnya nanti. Cuman sayangnya di episode terbaru ini gak bakal dibikin seri seperti biasanya. Jadi bakalan dibuat film trilogi. Ya walaupun ini masih jadi perdebatan hangat di kalangan fandom. Ada juga yang percaya kalau arc ini bakalan jadi season penuh karena ceritanya yang panjang. Tapi ya apapun formatnya, yang jelas kita bakalan dapet adaptasi yang epic dan penuh kejutan. Buat kalian yang para wibu dan fans berat Demon Slayer nih, Infinity Castle adalah puncak dari semua hype yang udah dibangun dari season pertama. Dengan pertarungan yang lebih brutal dan animasi yang gokil, tapi ada satu hal yang cukup aku sayangkan, yaitu kita tidak bakal melihat lagi Tanjiro dan kawan-kawan karena ini dimungkinkan akan jadi penutup dari anime ini. Jadi dipastikan kalian gak bakal boleh sampai kelewatan nonton anime yang satu ini. Nah, sampai sini dulu bro bocoran kita kali ini. Moga-moga bisa ngobatin kerinduan kalian yang udah nggak sabar banget nungguin kelanjutan kisah Tanjiro dan kawan-kawan. Sebelum kita tutup, kalau kalian pengen film, grup K-pop, atau anime favorit dibahas di Easy News, boleh banget tuh tulis di kolom komentar. Masih di Easy News bareng gua Zaki. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih banget dan sampai jumpa di Easy News selanjutnya. Adios guys, bye-bye.